Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Umayyah dari kelas 6D Praktikum BK. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai art terapi dan juga mengkonseling menggunakan art terapi, karena permasalahan dari konselingnya cocok untuk dilaksanakannya art terapi ini. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Art terapi adalah sebuah proses penyembuhan yang dilakukan dengan membuat karya-karya seni yang kreatif. Art terapi sangat membantu dalam mengatasi konflik, menambah wawasan, mengurangi perilaku bermasalah, serta meningkatkan kebahagiaan hidup. Tujuan utama dari terapi seni adalah membantu berkomunikasi dengan orang lain, mengenal diri, serta mengenal pasti masalah yang dialami. Adapun tujuannya menggunakan lukisan sebagai alat perantaraan untuk membantu, merawat, memulihkan permasalahan yang tingkah laku ataupun kesehatan mental. Adapun manfaat dari art terapi yaitu yang pertama, memperkuat self-image. Yang kedua, merasakan emosi dalam diri, menstimulasi partisipasi yang aktif, meningkatkan motivasi, dan yang terakhir, mengembangkan diri. Klien bernama Hanifah, seorang mahasiswi semester awal. Ia sering mengalami masalah dalam mengungkapkan emosinya. Ia merasakan kekesalan terhadap dirinya karena tidak bisa mengatur waktu untuk tugas dan organisasi. Permasalahan tersebut tentunya sangat mengganggu dalam proses kehidupannya. Ia ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapinya dengan menemui konselor. Assalamualaikum. Selamat ya, ini saya dulu. Terima kasih Kak. Ya, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah, baik ya. Gimana kemarin tuh saya udah beli tugas ya sama ya, mengenai kamu menjadwalkan lagi kembali sekarang tulis, terus kegiatan-kegiatan kamu tuh dijadwalkan dari mana kegiatan, mana tugas-tugas kamu. Apakah sudah dikerjakan kalau sebelumnya? Aku udah tulis sama. Ya, aku masih belum ada perkembangan Kak. Masih di sebelah sana. Ya, aku tuh kayak ngerasa makin kesel Kak nulis karena merasa belum bisa buat buat nilai semua, terus juga ngeluarin emosi itu rasanya susah Kak. Oke, berarti kamu jadi malah saya kasih itu jadi kayak kamu pikiran, terus kamu malah makin kesal sama diri kamu, kayak nggak bisa meluapkan emosi kamu. Maka ada salah satu terapi. Nah, terapi ini yaitu terapi art terapi. Nah, art terapi ini itu kamu bisa meluapkan emosi kamu melalui gambar. Jadi kamu nanti menggambar sesuai apa yang kamu pikirkan, sesuai apa suasana hati kamu, terserah mau gambar apa yang membuat kamu itu jadi kayak emosinya itu udah terbentuk di gambar itu. Jadi kayak kamu itu meluapkan emosinya melalui gambar. Apakah bisa dipahami? Bisa. Sebentar ya, saya ambil dulu. Baik, tadi saya sudah menyediakan ya media menggambarnya. Nah, ini ada buku gambar dan juga ada crayon dan pensil warna. Nah, di sini juga ada pensil sama hapus. Jadi, Hani silahkan gambar apa yang ingin Hani gambar sesuai dengan suasana hati Hani, sesuai dengan kekesalan Hani tadi, emosi Hani, dan dibuatkan melalui gambar. Di akhir saya akan mendeskripsikan dari hasil gambar Hani ini. Hani itu mengalami apa? Jadi, silakan.
Oke, baik. Hari ini sudah selesai menggambar atau belum ya? Iya, sudah. Boleh ceritakan nih, gambar apa aja di sini? Iya, jadi tuh di sini aku tuh gambar ceritanya sosok aku. Oh, ini di gambar. Iya, karena tuh kalau misalkan aku udah capek tuh ya udah ini rebahan banget gambar-gambaran ada di mana-mana juga. Ini keadaannya lagi rebahan. Iya, seperti itu. Terus tapi aku tuh walaupun rebahan ngantuk tapi tuh pikiran kemana-mana jadi aku gambar. Ini keruwetan kamu ya Iya. berarti. Terus ini dibuka apa maksudnya? Aku karena aku biasanya kalau habis ini lagi ngerjain tugas. Oh, ini tugas-tugas kamu lah Iya. berarti ya. Ada laptop, pada buku. Nah, kadang aku tuh kalau udah capek kan udah tuh udah gak mungkin apa-apa. Tapi ada satu yang bikin aku kepikiran itu orang tua di rumah, kayak keluarga di pakai keluarga. Aku tuh capek udah males, tapi aku masih mikirin gimana cara aku tuh biar buat orang tua itu gimana gitu. Berarti kayak kamu berusaha kayak melawan ini semua biar orang tua kamu bahagia gitu. Iya. Jadi dari kamu melakukan ini semua, kamu merasa kayak tapi kalau aku nggak ngerjain pasti orang tua aku nanti nggak bahagia. Jadi itu memikirkan keluarga kamu biar aku kayak gini biar orang tua aku bahagia. Jadi kamu harus berusaha gitu ya. Nanti ini. Oke, ini warna-warna ini ada maknanya kalau gimana? Kalau dari makanya sih aku sih nggak mikirin makanya, tapi ini nunjukin tugas-tugas aku tuh bukunya mana itu. Jadi tugas-tugas warna bukunya ini Iya. semua itu ya. Gimana sekarang perasaan kamu setelah meluapkan emosi kamu melalui gambar seperti ini? Apakah ada Ada tekanan juga, tapi di sisi lain juga mikirin gimana nih kalau udah gambar ini harus gimana, jadi bingung. Oke, berarti kamu bingung nih harus gimana? Tapi udah merasa lega ya? Udah melalui gambar ini. Oke, tadi saya melihat ya dari gambar-gambar kamu ini itu ada maknanya. Nah, seperti ini. Nah, ini gambar kamu posisinya ini horizontal kan? Nah, horizontal. Nah, horizontal ini menandakan kalau kamu itu konfliknya itu psikologis. Jadi kamu ada konflik dari diri sendiri yang mengarah ke psikologis. Lalu ini garis-garis ini. Nah, garis-garis ini saya lihat itu sedang. Jadi tidak tebal, tidak juga tipis, tidak juga patah-patah. Nah, ini menandakan kalau keadaan kamu itu stabil. Jadi kamu itu stabil, bisa kemana aja gitu ya. Lalu, nah posisi gambarnya itu ini menurut saya itu di bagian tengah ya. Kamu mengambil di bagian tengah. Nah, itu menandakan sikap kamu itu seimbang. Jadi sikap kamu itu seimbang dengan orang lain gitu. Kamu bersikap pada orang lain itu sehingga kayak sama rata gitu. Lalu nah ini garis-garis ini juga itu tadi kan garisnya itu sedang, lalu itu garisnya itu ringan. Ringannya di sini karena ini tidak tebal juga kan, tidak tebal, tidak juga tipis, tidak juga kayak patah-patah atau gimana. Nah itu menandakan sikap kamu itu lembut, terus kamu halus. Lalu itu kamu tuh banyak ketenangan gitu. Jadi kamu itu kalau mungkin orang lain menilai kamu tuh emang lembut, orangnya lembut. Apakah sikap kamu seperti itu? Tidak juga. Tapi menurut saya dari pasal 2 ini sih menurut saya masuk ya.
Jadi sikap kamu tuh lembut, terus halus dan baik tenang. Lalu ini warna biru, ini warna biru kan? Ya. Warna biru. Biru itu ada artinya. Nah ini kamu artinya itu loyalitas. Mungkin kamu royal ya untuk keuangan atau misalnya kayak berjanji sama orang lain seperti itu. Lalu keadaan kamu ini dan kamu itu suka kebenaran, kamu itu orangnya jujur. Nah ini juga ada warna hijau ya. Nah kalau hijau itu menandakan hubungan sosial kamu itu baik. Jadi hubungan sosial kamu sama orang lain itu baik. Lalu ada merah. Nah kamu di sini sedikit agresif orangnya. Mungkin kamu agresifnya di sini tuh udah emosi seperti tadi ya, udah emosi terus juga kesal sama diri sendiri seperti itu. Lalu ini ada warna coklat. Nah, adapun tadi kan ada warna hijau yang hubungan sosialnya itu baik. Lalu tapi ada di sisi buruknya gitu. Nah mungkin kamu bisa balik apa sih sisi buruk saya untuk beradaptasi kepada orang lain. Ini ada rambut dan sedikit hitam. Nah itu tandanya narsistik. Mungkin kamu ada beberapa momen yang mengarah ke narsistik. Nah mulut terbuka nih, ada gambar keluarga kamu ya. Nah keluarga kamu ini bahagia kan ya? Ini gambarannya. Nah itu tandanya tadi seperti yang agresif. Jadi mungkin gambarnya ini kamu emosi. Jadi ini mungkin gambaran kamu kalau mengekspresikan emosi. Tapi ini gambar tertawa ya sebenarnya ya. Nah ini di sini ada halaman kan ya. Nah halaman itu ada. Halaman itu artinya sosialitas. Nah sosialitas itu seperti tadi tuh kamu suka bersosialisasi. Tadi kan kamu masuk ke organisasi ya, 3 organisasi. Tapi yang membuat kamu itu jadi reward. Nah itu kamu suka bersosialisasi tuh kepada teman-teman. Nah coba kamu pilih lagi mana sisi buruknya, mana sisi baiknya harus disalahkan lagi seperti itu. Jadi gambar kamu ini selain mengekspresikan emosi kamu, ini bisa ada maknanya tersendiri gitu. Jadi setiap gambar itu ada maknanya. Gambarnya gambar orang, terus juga ini ada buku, ada warna biru gitu. Nah ini ada arti-artinya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi dari yang saya sebutkan tadi itu keadaan sikap emosi kamu yang sudah kamu lakukan tadi. Nah di sini kalau ada yang benar dalam diri kamu ataupun yang salah, mohon diperbaiki nanti ke depannya. Tadi kan seperti ada agresif, kamu mudah emosi gitu. Tapi ada beberapa juga yang baik, kamu itu orang yang lembut, halus, penuh kesabaran. Nah itu juga lebih dikembangkan gitu. Nah itu tadi yang sudah saya jelaskan ya pada Hani mengenai gambar dari Hani. Selain Hani mendeskripsikan gambar Hani ini ada apa aja, saya juga menjelaskan bahwa arti gambar itu ada apa aja. Nah nanti Hani perbaikin semua ini dan yang baik lebih baik lagi dan yang buruk ditingkatkan lagi lebih baik seperti itu. Apakah bisa dipahami Hani? Bisa. Oke Hani, gimana tadi perasaannya setelah sudah menggambar, mewarnai dan sudah mendeskripsikan gambar kamu dan saya juga sudah mendeskripsikan gambar kamu. Apakah ada perubahan atau masih? Kalau dari diri aku sih, dari udah tercerahkan ya Kak, udah benar-benar untuk perasaan tadi mungkin aku akan terus berusaha memperbaiki diri kenyamatannya. Terus untuk keseluruhan sih udah mulai tahu solusinya sebenarnya. Jadi mungkin nanti Hani bisa nih mencoba di rumah kalau misalnya Hani lagi emosi ataupun Hani lagi kesal. Nah itu karena nggak pengen cerita ke siapa-siapa, Hani bisa luapkan emosi
si Hani ke melalui gambar. Gitu. Saya pahami Hani? Bisa Kak. Baik, sepertinya kita cukupkan ya konseling hari ini karena sudah waktunya sudah selesai juga. Dan minggu depan saya ingin melihat progres Hani selama seminggu ini. Jadi ada perubahan atau enggak dari apa yang Hani rasakan tadi. Gitu. Jadi Hani minggu depan misalnya di hari apa? Kamis. Oh, hari Kamis bisa. Baik. Kalau seperti itu kita dimulai hari Kamis depan ya. Kalau Hani ada kegiatan lain boleh silakan untuk melaksanakan kegiatan lainnya. Kita cukupkan presentasi hari ini dan terima kasih sudah mengkonseling yang kedua kalinya kepada saya. Sehat-sehat ya Hani. Makasih ya Kak. Iya, makasih banyak. Misi Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini silakan dulu. Ya Kak. Gimana nih, dua minggu ya, dari seminggu ya kita nggak ketemu ya. Gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah Kak. Sehat. Ada baik ya. Oke. Nah, kemarin kan minggu lalu sudah ini ya art terapi ya. Nah, sekarang saya pengen lihat nih progres kamu gimana minggu lalu kan saya udah beri tugas ya. Sekarang gimana, ada perubahan kah atau malah kayak seperti kemarin itu kamu kesel mungkin emosi atau seperti apa? Oh, alhamdulillah Kak. Perasaan saya sudah kembali. Juga saya juga kan sudah mencoba tuh dibuat sama stres. Kemudian dari gambar itu saya ngerasa kayak lega, jadi emosi saya keluarkan di gambar itu. Baik, berarti kamu udah coba juga ya. Jadi kalau kamu emosi, kamu lupakan di gambar itu gitu ya. Udah ada masalah gitu. Sekarang gimana kalau masalah organisasi sama tugas-tugasnya, apakah masih nggak bisa dikerjakan karena masih sibuk, capek, terus masih kesel atau gimana? Itu alhamdulillah aku udah bikin tulis. Oke. Terus aku sudah tugas sudah mulai selesai, terus juga organisasi lancar, jadi seimbang. Oh, berarti aku juga ya udah tugas-tugas sudah selesai. Jadi udah tahu nih jadwal-jadwalnya, udah bisa kamu udah bisa menerapkan tadi yang tulis tadi ya. Iya. Jadi udah bisa manajemen waktu kamu. Bagus banget ya, bagus banget ya, kamu udah bisa menerapkan apa yang saya kasih yang dan kamu juga yang bisa menyelesaikan permasalahan kamu ini gitu. Jadi saya ikut senang kalau kamu udah bisa meluapkan emosi kamu tadi melalui gambar, terus juga kamu udah bisa mengatur jadwal-jadwal kamu tadi yang padat, mengerjakan tugasnya juga udah tadi udah mau selesai gitu ya, dari jauh-jauh hari berarti. Iya. Terus gimana nih, ada permasalahan lain kah? Kalau Tidak. udah nggak ada ya. Mungkin pertemuan kita singkat ya sekarang hari ini karena kamu juga udah banyak perubahan juga dari apa yang saya kasih, dan juga saya apresiasi banget sih kamu udah bisa berusaha itu untuk merubah pola pikir kamu tadi yang emosi, terus juga yang tadinya terlalu sibuk gitu kan, jadi bingung mau tugas, mau organisasi, dan kamu sudah bisa menghandle itu semua gitu. Nah, mungkin konseling kita hari ini udah kita cukupkan sampai di sini ya, 3 pertemuan ini. Dan semoga kedepannya kamu tuh bisa lebih menghandle kerjaan kamu, juga tugas-tugas kamu, emosi kamu. Dan saya harap kamu nggak kembali ke ruang konseling ini dan nggak ada lagi permasalahan lain yang datang ya. Oke, kamu ada acara lain selain? Kebetulan saya ada keperluan. Oke, ada keperluan ya. Oke, boleh. Tadi kalau misalnya ada keperluan, boleh tadi silakan kembali ke tugas-tugasnya atau keperluannya tadi ada keperluan. Makasih ya Kak. Sebelum ya, terima kasih banyak Hani udah mau sama saya selama 3 pertemuan ini. Saya senang sekali kamu sudah bisa memecahkan permasalahan kamu sendiri. Ingat ya kata-kata saya tadi, semoga kamu nggak ada permasalahan lagi.